Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi persamaan diferensial tak eksak dengan menggunakan faktor integrasi. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang persamaan diferensial eksak. Baik, kita langsung saja pada materi persamaan diferensial tidak eksak ya. Dalam persamaan diferensial tidak eksak, persamaan diferensialnya sebetulnya sama saja ya. PD-nya itu sama dengan PD eksak, begitu di M x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0, dan perbedaan dengan materi persamaan diferensial eksak hanya terletak pada ini ya, jika do m do y nya tidak sama dengan do n do x. Nah, ini artinya dia tidak eksak. Baik, ingat kembali untuk materi persamaan diferensial eksak. Kalau persamaan diferensial eksak, do m do y ini sama dengan do n do x. Kalau tidak sama berarti dia tidak eksak. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi dari persamaan diferensial yang tidak eksak? Kita memerlukan yang namanya faktor integrasi. Oke, faktor integrasi ya. Jadi faktor integrasi ini katakanlah dia sebagai U ya. U sama dengan x, y ya, dikatakan faktor integrasinya itu adalah U sama dengan U x, y, dan kita kalikan U x, y ini kita kali dengan PD. Oke ya, kita kalikan dengan PD sehingga PD nya itu menjadi bentuknya ya, PD nya itu menjadi U dikali M x, y dx ditambah U dikali N x, y dy sama dengan 0. Nah, apabila faktor integrasi U x, y ini sudah dikalikan dengan PD-nya ya, maka ini akan menjadi PD eksak. Dia akan menjadi PD eksak. Nah, permasalahannya sekarang kita mencari rumus umumnya dulu. Bagaimana U ini kita kalikan dengan persamaan diferensialnya. Oke. Sesuai atau sama dengan konsep yang pernah dipelajari sebelumnya tentang PD eksak. Jadi kalau PD ini sudah berubah menjadi eksak, maka kita asumsikan bahwa do dari U kali M ya, M nya ini pada do y itu sama dengan do U kali N do x. Nah, kenapa demikian? Karena kita asumsikan ya secara umum ini bahwa PD tersebut adalah sudah menjadi eksak karena dikalikan dengan faktor integrasinya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari rumus umumnya ya, kita kita turunkan dulu. Do um do y itu bisa berubah menjadi U dikali do m do y ditambah ya, ini
aturan perkaliannya U aksen V ditambah U V aksen ditambah do N U aksen V ditambah U V aksen, berarti M do U do Y sama dengan yang ini juga sama, kita keluarkan ya, turunkan dengan menggunakan aturan perkalian. U aksen V ditambah U V aksen berarti menjadi U do N do X ditambah N do U do X. Oke. Untuk U kita satukan ya, U dikali berarti ini do M do Y dikurangi do N do X sama dengan N do U do X ya, berarti dikurangi dengan M do U do Y. Nah, kita sudah mendapatkan rumus umum di mana PD-nya yang sudah menjadi eksak ini sudah dikalikan dengan faktor integrasi U. Nah, nanti U-nya itu bisa dicari. Oke. Di sini kita akan membagi membagi materi ini menjadi saya kira 2 video nanti ya. Ini bagian 1 dan nanti ada bagian kedua, karena ini untuk faktor integrasinya cukup panjang ya, cukup banyak. Di sini ada 5 faktor integrasi. Oke, untuk U nanti kita bisa dicari, dan jenis-jenis U-nya ya, U-nya atau yang dinamakan ini faktor integrasi. Oke, di sini ada beberapa ya. Saya bagi saya seperti ini. Yang pertama U itu fungsi dari X saja. Atau bisa kita tulis kalau U-nya itu mengambil dari fungsi X saja, maka kita tulis U-nya itu sama dengan Fx. Nah, U sama dengan Fx adalah faktor integrasi, salah satu faktor integrasi. Oke, yang kedua kita bisa mengambil U-nya nanti fungsi dari Y saja ya, atau ditulis U-nya sama dengan Fy ya. Jadi bermacam-macam faktor integrasinya. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian yang ketiga kita bisa mengambil U-nya adalah fungsi dari X ditambah Y atau X dikurangi. Jadi ada 2 di sini ya. Atau U-nya sama dengan, misalkan X ditambah Y ini adalah fungsi Z ya, begitu. Jadi boleh saya tulis U-nya adalah Fz begitu. Oke, kemudian yang keempat, U adalah fungsi dari perkalian antara X dikali Y ya. Jadi U adalah fungsi perkalian dari X dikali Y. Atau bisa kita tulis kalau X dikali Y nya itu adalah Z, jadi kita bisa tulis dia sebagai Fz. Oke, dan yang terakhir, yang kelima, U atau faktor integrasi itu bisa berbentuk fungsi dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah Z, maka U sama dengan Fz. Oke, jadi ada 5 jenis di sini yang saya bahas tentang faktor integrasi. Jadi faktor integrasi ada 5. 1 fungsi terhadap X saja, 2 fungsi terhadap Y saja, 3 fungsi X ditambah atau X dikurang Y, 4 fungsi X dikali Y, dan 5 adalah fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Untuk pertemuan atau untuk video kali ini atau untuk pembahasan mengenai faktor integrasinya, saya barangkali akan membagi dua video. Untuk yang video pertama sekarang yang akan dibahas yaitu dua faktor integrasi saja dulu, yaitu faktor integrasi U fungsi dari X saja dan U adalah fungsi dari Y saja. Ini adalah video bagian satu ya, dan video bagian keduanya sisanya saya akan mencoba menjelaskan tentang tiga faktor integrasi yang lain. U fungsi dari X tambah atau kurang Y, U fungsi dari X kali Y, dan U fungsi dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah nanti ke video kedua ya, video kedua. Oke, baik, kita langsung saja. Saya akan mencoba membahas dua faktor integrasi yang pada video kali ini, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Baik, yang pertama, faktor integrasi U fungsi dari X saja, atau ditulis U sama dengan fx. Nah, kita mengambil dari persamaan umum yang telah kita buat, di mana U dikali do M do Y dikurangi do N do X sama dengan N dikali do U do X dikurang M dikali do U do Y. Oke. Nah, dari persamaan yang telah kita buat tadi, persamaan umum di awal, karena saya tulis begini saja, karena U sama dengan fx atau faktor integrasi itu fungsi dari X saja, maka secara umum do U do Y ya, jika U diturunkan terhadap Y ini akan menjadi 0 ya. Jadi do U do Y itu sama dengan 0, dan agar kita bisa mengambil integralnya, do U do X kita akan jadikan menjadi du dx ya. Jadi do U do Y nya sama dengan 0 karena fungsi U nya terhadap fx, dan do U do X nya kita ubah menjadi du dx. Nah, setelah itu ya kita substitusikan saja atau masukkan saja, sehingga U do M do Y dikurangi do N do X sama dengan N dikali du dx dikurangi 0 ya, dikurangi 0, atau bisa kita tulis dia sebagai, kalau kita kali silang ini menjadi do M do Y dikurangi do N do X dibagi N ya, dx ya, sama dengan du per U. Oke, terus saya tulis sebagai ini. Nah, ini adalah rumus untuk fungsi U nya jika U nya fungsi dari X saja. Saya kira bisa dipahami. Ini adalah rumus U sama dengan U fungsi dari X saja, atau U sama dengan fx. Nah, jika sudah begini, maka nanti kita bisa mendapatkan U dapat dicari. Oke, supaya lebih jelas kita contohkan saja ya. Kita contohkan di sini saja. Tentukan solusi PD. PD-nya ini 1 dikurangi X kuadrat ditambah 2Y dx dikurangi X dy sama dengan 0 dengan faktor integrasi U sama dengan fx. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, tentukan solusi PD, misalkan 1 kurang X kuadrat tambah 2Y dx dikurang X dy sama 0. Nah, di sini ada
cara pencarian syarat pencariannya ya. Misalkan di sini ditulis U sama dengan fx, artinya bahwa kita mencari faktor integrasinya ya adalah fungsi dari x saja. Seperti itu. Jadi di soal pun sudah dicantumkan fungsi faktor integrasi apa yang akan dicarinya ya. Oke. Jadi kalau sudah begini, sudah jelas seperti ini, kita tinggal memasukkan saja ke persamaan yang sudah dibuat ini ya. Atau kita boleh tulis dulu, karena ya U yang kita cari adalah faktor integrasi terhadap X saja, maka do U do Y itu sama dengan 0, kemudian do U do X sama dengan du dx ya, seperti itu. Maka kita langsung masukkan saja persamaannya atau yang sudah kita cari, do M do Y dikurangi do N do X dibagi N sama dengan dx kali dx sama dengan du per U. Oke, nah sekarang kita tinggal mencari, karena kita sudah mengetahui bahwa M nya, saya ganti warna supaya lebih jelas. Nah, ini kita sudah tahu kan, ini M dan ini adalah N, seperti itu. Sebelumnya di PD eksak ya, kita tinggal mencari saja. Do M do Y berarti turunan 1 kurang E kuadrat ditambah 2Y, kita turunkan, berarti 1 turunannya 0 min X kuadrat 0 karena diturunkan terhadap Y ya. Kemudian 2Y berarti 2, jadi 2 kita tulis saja kurang do N do X berarti negatif X ini turunkan terhadap X, jadi min 1 ya. Jadi 2 dikurang min 1 dibagi N nya sendiri adalah min X, kemudian dx ditulis, kemudian du dibagi U ya. U inilah yang akan kita cari faktor integrasinya. Oke, setelah itu ya kita selesaikan. Berarti ini dapatnya 2 tambah 1 3 per X ya, atau min, karena ini min jadi min 3 per X dx sama dengan du per U. Nah, atau kita boleh masukkan ke sebelah kanan ya, atau tulis du per U ditambah 3 per X dx sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ini sudah terpisah, kita bisa integralkan, berarti du per U ditambah integral 3 kali 1 per X dx ya, dx per X dengan C ya. Oke, kita ke sini. Nah, selanjutnya ya integralnya adalah integral du per U adalah ln U, oke, ditambah 3 ln X sama dengan C begitu ya. Nah, kita karena C ini adalah konstanta sembarang, kita bisa ubah ln U ditambah 3 ln X sama dengan katakanlah ln K begitu, jika C nya sama dengan ln K gitu ya. Nah, ln semua kita bisa tulis dia sebagai yang kita cari karena ln U, berarti ln U sama dengan ln K dikurangi 3 ln X, berarti ln U sama dengan, nah ini kurang ln K dikurangi sifat ln 3 ln X berarti ln X pangkat 3 ya, ln X pangkat 3. Oke, berarti ln U sama dengan, nah ini sifat ln pada pengurangan berarti menjadi pembagian ya, berarti ln K, berarti ln K dibagi X pangkat 3. Oke, ln K dibagi X pangkat 3 berarti U sama dengan, karena ln U sama dengan ln K dibagi pangkat X pangkat 3, maka U sama dengan K per X pangkat
3 atau U-nya sama dengan KX pangkat min 3 ya. Oke, nah kita sudah lihat U adalah faktor integrasi terhadap X saja, atau U sama dengan Fe ya. Ini kan sudah jelas bahwa U sama dengan Fx ya, U sama dengan Fx. Untuk memudahkan kita anggap K-nya sama dengan 1 saja supaya lebih mudah mengalihkannya ya. Berarti U-nya sama dengan X pangkat min 3 ya. Inilah faktor integrasi ya. Faktor integrasinya sudah kita dapat, yaitu U-nya sama dengan X pangkat min 3. Nah sekarang kita mengetahui bahwa PD-nya adalah 1 dikurang X kuadrat ditambah 2Y dx dikurang X dy sama dengan 0. Oke, nah kita sudah mengetahui PD-nya atau soalnya itu adalah ini. Nah, PD ini dikalikan dengan faktor integrasinya ya, sesuai dengan materi di awal tadi. Jadi faktor integrasinya ini nanti dikali dengan PD yang ada. Nah, kalau kita tulis berarti X pangkat min 3 dikali 1 kurang X kuadrat tambah 2Y dx dikurangi X pangkat min 3 dikali X ya, X pangkat 3 X dy sama dengan 0, atau ini bisa ditulis sebagai 1 kurang X kuadrat ditambah 2Y bagi X pangkat 3 dx dikurangi X dibagi X pangkat min 3 berarti 1 per X kuadrat ya. Nah, dy sama dengan 0. Oke, sekarang kita cek apakah sesudah dikalikan dengan faktor integrasi ini si PD ini menjadi eksak. Nah, kita cek dengan cara yang seperti biasa. PD eksak ini adalah M, ini adalah N. Maka kita cek sekarang do M do Y ya. Do M do Y nya berarti kita turunkan si M ini terhadap Y. Nah, 1 per X pangkat 3 kan 0 karena turunan terhadap Y. Min X kuadrat per X pangkat 3 ini masih X 0 juga. Nah sekarang 2Y per X pangkat 3 ya, kita 2Y kali X pangkat min 3 berarti ya, kita turunkan dia terhadap Y berarti 2 X pangkat min 3 atau 2 per X pangkat min 3 X pangkat 3. Jadi turunannya adalah do M do Y itu adalah 2 per X pangkat 3. Oke, sekarang kita cek yang kedua. Untuk do N do X ya, karena N diturunkan terhadap X untuk melihat apakah sama atau tidak. Do N kita turunkan terhadap do X. Oke, jadi kan berarti kalau saya tulis di sini min X pangkat min 2 ya, berarti turunan terhadap X-nya min kali min plus 2X pangkat min 3 ya. Berarti sama dengan 2X atau 2 per X pangkat 3. Nah, kita lihat di sini sama ya. Oke. Ternyata do M do Y sama dengan do N do X, yaitu 2 per X pangkat 3 ya. Kita lihat ini sama, berarti sudah menjadi PD eksak. Oke, kalau dia sudah menjadi PD eksak, maka selesaikan dengan menggunakan
PD eksak sebelumnya ya. Caranya kan lihat di video sebelumnya tentang PD eksak ya. dx itu kan sama dengan 1 kurang x kuadrat tambah 2y dibagi x pangkat 3. Berarti tulisnya di sini aja, integral dari 1 kurang x kuadrat ditambah 2y per x pangkat 3 dx. Maka kita dapat 1 per x pangkat 3 integralnya ya. Berarti kita dapat x pangkat, kita uji saja ya. Berarti ini 1 per x pangkat 3 berarti x pangkat min 3, berarti 1 per pangkat min 3 berarti min 3 ditambah 1 min 2 ya, min 2 x pangkat min 3 ditambah 1 min 2 dikurangi x pangkat 2 x pangkat 3 berarti x pangkat min 1 ya. X pangkat min 1 berarti min 1 per x pangkat min 1 ya, ln berarti ya. Ini integral biasa saja. X pangkat min 1 berarti kita dapatkan di sini adalah kurang pangkat min 1 ln ya, ln x, lalu 2y dibagi x pangkat 3 berarti 2y x pangkat min 3 ya. Berarti kita dapat di sini ditambah 2x pangkat min 3y ya, 2x pangkat min 3y, salah ya. Min ya, karena pangkatnya min. Oke, kita dapat di sini min 1 per x kuadrat atau x pangkat min 2 berarti 1 per x kuadrat ditambah c1. Tuh, saya tulis saja di sini min 1 per 2x kuadrat dikurangi ln x dikurangi 1 per x kuadrat ditambah c1. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tulis saja di sebelah sini, df dy sama dengan min 1 per x kuadrat, berarti f sama dengan integral min 1 per x kuadrat dy ya, karena ini diintegralkannya terhadap y ya, udah berarti kita tinggal dikali y saja, berarti min y per x kuadrat tambah c2. Oke. Nah, ini y-nya kurang ya. Ini y-nya kurang, berarti ini y. Oke, karena 2y dibagi x pangkat 3. Oke, nah seperti itu. Kita lihat di sini ada yang sama, yaitu ini dan ini sama, berarti ditulisnya satu kali. Maka solusinya kita dapatkan min 1 per 2x kuadrat dikurangi ln x dikurangi y per x pangkat 2 ditambah c. Oke, nah itu solusinya. Jadi kesimpulannya sebetulnya faktor integrasi yang kita cari itu ya adalah alat untuk membuat persamaan diferensial yang tak eksak menjadi eksak. Oke. Ya, karena faktor integrasi ini nanti dikalikan dengan PD-nya ya, sehingga setelah diuji maka si PD-nya ini menjadi eksak. Nah, setelah PD-nya menjadi eksak maka dicari dengan cara eksak. Oke, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama U adalah fungsi dari X saja atau U sama dengan fx. Kita cari dulu
U-nya, faktor integrasinya. Setelah faktor integrasinya kita dapat, maka dikalikan dengan PD yang bersangkutan, kemudian dites atau diuji sehingga PD itu menjadi eksak. Nah, setelah menjadi eksak, maka mencari solusinya dengan cara PD eksak. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah U atau faktor integrasi itu adalah fungsi dari Y saja, atau ditulis U sama dengan FY. Oke, caranya seperti tadi. Karena itu saja, karena U-nya fungsi dari FY, ya, fungsi dari Y saja, maka pasti yang akan menjadi 0 itu adalah do U do X. Oke, dan kita misalkan do U do Y nya sama dengan 0. Oke, jadi sebaliknya dari yang tadi, ini menjadi 0 karena fungsinya dari Y, berarti kalau diturunkan terhadap 0. Kemudian do U do Y ini kita ubah menjadi du dy. Nah, sehingga kita turunkan saja U do M do Y dikurangi do N do X sama dengan 0 dikurangi berarti min M dikali du dy. Atau kita bisa tulis sebagai do M do Y dikurangi do N do X dibagi min M, ya, dibagi min M dy, ya, dikali silang dy sama dengan berarti du yang U berarti ke sini ke bawah, ya. Nah, ini adalah rumus apa ya, jika U-nya fungsi Y saja atau U sama dengan FY, maka nanti U-nya akan berbentuk FY, begitu ya, berbentuk FY. Oke, langsung saja kita contohkan untuk yang kedua ini. Ini soalnya yang ini saja. Tentukan solusi PD berikut, ya. 2xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3 dy sama dengan 0, ya, dengan faktor integrasi U nya sama dengan FY. Jadi kalau FY, ya. Jadi kalau ditulis demikian berarti kita mencari dulu faktor integrasi U nya terhadap FY. Nah, seperti itu, ya. Atau kalau mau diuji dengan persamaan diferensial eksak, silahkan, pasti ini tidak akan sama dengan do M do Y nya. Do M do Y tidak akan sama dengan do N do X, maka kita harus mengalihkannya dengan faktor integrasi, ya, supaya jadi eksak. Oke, karena itu sajalah, tulis dulu karena U sama dengan FY, ya, kita tulis sama persis seperti ini, ya. Maka do U do X nya sama dengan 0 dan do U do Y nya kita ubah menjadi du dy do E ini. Oke, kita masukkan langsung saja ke sini, ya, ke apa ini, rumus yang sudah kita buat tadi. Kita tulis lagi do M do Y dikurangi do N do X dibagi min M, ya, dy sama dengan du per U. Ya, kita bisa mengotret, ya, ini atau kalau langsung saja bisa, kita tahu ini adalah M dan ini adalah N, maka do M do Y, ya, berarti turunan M ini terhadap Y. Oke, turunan M itu terhadap Y. Kita tulis do M do Y nya 2xy diturunkan terhadap Y berarti 2x, gitu kan. Kita dapat 2x
dikurangi do n do x, berarti 2x kuadrat tambah 3 kita turunkan terhadap x, berarti kita dapat 4x ditambah 0 ya, berarti 4x saja. 4x dibagi min m, m nya sendiri adalah 2xy, berarti min 2xy. dy sama dengan du per u. Oke, nah setelah itu ya kita selesaikan gitu ya. 2x dikurangi 4x berarti min 2x ya, min 2x dibagi min 2xy dy sama dengan du per u. Ini kita bisa coret, berarti 1 per y dy atau dy per y sama dengan du per u. Oke, berarti ini kalau kita integralkan, kita bisa keluarkan dulu ya supaya jadi ini dy per y dikurangi du per u sama dengan 0, berarti integral dy per y dikurangi integral du per u sama dengan c. Oke, kesini saja sementara, bahwa ini adalah ln y sama dengan ln y dikurang ya, ln y dikurangi ln u sama dengan c. Nah, kita anggap saja c nya adalah ln lagi seperti tadi. Ln y dikurangi ln u sama dengan ln k misalkan ya. Berarti untuk mendapatkan u kita buat saja menjadi ln u sama dengan ln y dikurangi ln k ya. Berarti ln u sama dengan ln y per k, atau u nya sama dengan y per k. Oke, jika k nya sama dengan 1, maka kita dapat u nya sama dengan y ya, atau y sama dengan u atau u sama dengan y. Nah, ini adalah faktor integrasinya. Oke, itu adalah faktor integrasinya. Sekarang kalau faktor integrasinya sudah dapat, jadi saya tulis saja faktor integrasi itu adalah u sama dengan y. Nah, u sama dengan y ini dikalikan dengan PD nya, dikali PD. Nah, PD nya saya tulis ulang saja, PD nya itu 2x y dx ditambah 2x kuadrat tambah 3 dy sama dengan 0. Nah, faktor integrasinya dikalikan berarti y dikali 2xy dx ditambah y dikali 2x kuadrat tambah 3 dy sama dengan 0. Kita dapat ini 2x y kuadrat dx, yang ini 2x kuadrat y ditambah 3y dy sama dengan 0. Oke, sekarang kita cek, ini adalah m dan ini adalah n ya, berarti do m do y nya berarti 24 ya, 4x y ya, turunan 2xy kuadrat terhadap y berarti 2xy. Lalu kita cek yang ini ya, kita cek ini n berarti do n kita turunkan terhadap x, berarti dapat 2 kali 2 4x, 4x y ditambah turunan 3y terhadap x 0 ya, berarti 4x y tambah 0. Nah, kita lihat di sini ternyata do m do y sama dengan do n do x. Ini sudah jelas adalah PD eksak. Oke. Nah, kalau sudah PD eksak maka langsung saja kita cari solusinya ya. Maka di sini saja
maka karena eksak berarti dx sama dengan 2xy kuadrat ya. Berarti f sama dengan integral 2xy kuadrat dx, atau kita integralkan terhadap dx berarti 2/2 berarti x kuadrat ya, x kuadrat y kuadrat tambah c1. Yang kedua berarti df dy sama dengan 2x kuadrat y 2x kuadrat y ditambah 3y. Oke. dy berarti f nya sama dengan integral 2x kuadrat y ditambah 3y dy. Integralnya terhadap y berarti ini setengah, saya tulis ya, berarti 2x kuadrat kali setengah y pangkat 2, berarti x kuadrat y kuadrat ditambah 3y berarti 3/2 y kuadrat tambah c2. Oke, sudah, tinggal kita simpulkan saja. Ada yang sama yaitu ini dan ini, kita tulis satu kali saja, maka solusinya adalah x kuadrat y kuadrat ditambah 3/2 y kuadrat ditambah c sama dengan 0. Oke, nah seperti itu ya. Untuk faktor integrasinya video sekarang adalah 2 dulu ya, untuk u sama dengan fx dan u sama dengan fy. Jadi silahkan nanti dicoba, ada beberapa soal saya kira di bawah kalau tidak salah. Ini, nah silahkan nanti dicoba. Ini ada 2 soal. Yang pertama coba nomor 1, ini PD-nya, kemudian faktor integrasinya adalah dari x saja atau u sama dengan fx. Kemudian yang kedua, ini PD-nya dan faktor integrasinya terhadap u sama dengan fy, atau faktor integrasinya terhadap y saja. Jadi untuk yang ini nanti di video yang kedua ya, video selanjutnya. Baik, saya kira itu saja yang ingin saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin tulisan saya yang kurang baik dan perkataan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan pada materi video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.